Halo, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Yasinta Mikana M. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai LK 1.3 penentuan penyebab masalah PPG dalam jabatan tahun 2022. Baik, kita langsung saja. Jadi, pada LK 1.3 kita akan menemui tabel yang berisi kolom-kolom nomor, kemudian hasil eksplorasi penyebab masalah, kemudian akar penyebab masalah, dan analisis akar penyebab masalah. Nah, untuk hasil eksplorasi penyebab masalah, kita langsung saja copy dari LK 1.2. Hasil eksplorasi penyebab masalah, baik itu dari hasil kajian literatur maupun dari hasil wawancara. Nah, untuk saya di sini, karena tergantung dari dosen dan guru pamongnya lagi, untuk saya ini diperkenankan hasil eksplorasi penyebab masalahnya ini dipersingkat, diambil intinya saja. Jadi kalau misalkan ada yang sama ya dibuat jadi satu. Dan lebih dispesifikkan pada penyebab yang bersumber dari pendidiknya. Ya, ataupun yang masih bisa diatasi oleh pendidik. Nah, seperti misalkan kalau penyebabnya itu berupa metode atau model pembelajaran, ya, kemudian berupa sarana dan prasarana, karena kalau prasarana dan prasarana nanti kan kembali lagi ke guru supaya bisa menggunakan sarana dan prasarana yang ada, artinya bisa memaksimalkannya. Kemudian mungkin dari cara membuat suasana belajar di dalam kelas. Nah, seperti itu. Jadi langsung diambil intinya saja untuk hasil eksplorasi penyebab masalah itu dibolehkan. Tapi kembali lagi ke dosen dan guru pamong kalian masing-masing ya. Nah, di sini saya pada bagian kolom hasil eksplorasi penyebab masalah, ini saya seperti disimpulkan, dibuat kesimpulannya. Saya menyimpulkan dari beberapa hasil kajian literatur dan juga dari hasil wawancara itu, saya cari yang sama. Jadi yang sama itu dijadikan satu, ya, seperti itu. Jadi dari hasil eksplorasi penyebab masalah, untuk yang pertama ini masalah yang telah diidentifikasi, peserta didik masih memiliki minat belajar yang rendah. Ya, nanti kita akan menemukan beberapa penyebab masalah dari hasil eksplorasi tersebut. Di antaranya di sini ada yang pertama, guru belum menguasai pengelolaan pembelajaran. Kemudian guru belum mampu merancang pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Kemudian guru belum menggunakan metode dan media pembelajaran yang variatif. Kemudian guru belum menerapkan pembelajaran dan penggunaan media yang kontekstual. Selanjutnya, guru belum mampu membimbing peserta didik dalam menggunakan handphone untuk belajar. Kemudian guru belum mampu meningkatkan minat membaca peserta didik. Dan yang terakhir adalah guru belum mampu memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia. Oke, nah dari situ kita analisis ya, untuk menentukan akar penyebab masalahnya kita wajib melakukan analisis. Nah, untuk analisisnya seperti ini. Jadi ini adalah materi yang diberikan oleh guru pamong dan juga dosen pada saat saya mengikuti kegiatan PPG ini. Nah, dari situ kita bisa lihat di bagian ini. Ya, misalkan ada faktor penyebab masalah yang pertama, kemudian ada kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kita cari masalah yang sudah diidentifikasi itu disebabkan oleh yang mana. Misalkan di sini, itu disebabkan oleh faktor penyebab 1. Namun faktor penyebab 1 itu disebabkan oleh faktor penyebab 4 dan juga disebabkan oleh faktor penyebab 3. Kemudian, selanjutnya, masalah yang telah diidentifikasi itu ya disebabkan oleh faktor penyebab 2. Nah, namun faktor penyebab 2 itu ternyata disebabkan oleh faktor penyebab yang ketiga. Kemudian, masalah yang telah diidentifikasi itu ternyata disebabkan oleh faktor penyebab 4. Namun ternyata faktor penyebab 4 juga disebabkan oleh faktor penyebab 3. Kemudian, masalah yang telah diidentifikasi itu ternyata disebabkan oleh faktor penyebab 5. Namun ternyata faktor penyebab 5 itu disebabkan juga oleh faktor penyebab 3. Nah, kita bisa lihat panahnya seperti di sini. Jadi kita cari yang mana yang paling banyak menyebabkan faktor-faktor yang lain. Nah, kalau berdasarkan bagan ini, maka kita bisa lihat akar penyebab masalahnya itu adalah dari faktor penyebab 3. Karena faktor penyebab 3 nanti
akan menyebabkan penyebab 2, maka akan menyebabkan masalah yang diidentifikasi. Dia juga akan menyebabkan faktor penyebab 1, akan menyebabkan faktor penyebab 4, dan juga faktor penyebab 5. Jadi ini merupakan akarnya, ya. Jadi akar ini menyebabkan faktor yang lain. Nah, seperti itu. Jadi akar ini adalah yang ibarat kata kita bisa katakan yang memiliki cabang paling banyak, ya, yang menyebabkan faktor-faktor yang lain. Masuklah masalah yang telah diidentifikasi. Maka itulah yang kita ambil sebagai akar penyebab masalah. Nah, kembali ke persoalan yang tadi. Jadi, dari hasil eksplorasi itu, kita bisa menyimpulkan bahwa akar penyebab masalahnya adalah cara mengajar guru tidak menarik dan tidak kontekstual bagi peserta didik. Nah, dari situ barulah kita analisis akar penyebab masalahnya, yaitu cara mengajar guru tidak menarik dan kontekstual bagi peserta didik merupakan akar penyebab rendahnya minat belajar peserta didik. Ya. Kemudian, cara mengajar guru biasanya diwujudkan dengan perencanaan pembelajaran yang tepat dan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Kemudian di sini juga kita bisa dukung, ya, akar penyebab masalah ini kita bisa dukung dengan kajian literatur. Dari sini, cara mengajar guru yang tidak menarik menyebabkan peserta didik kurang berminat belajar. Jadi ada kata-kata di situ dikatakan bahwa minat belajar itu menjadi berkurang kalau misalkan cara mengajar guru itu kurang menarik. Ya. Nah, seperti yang Slametto ungkapkan bahwa salah satu indikator minat belajar adalah ketertarikan. Kemudian Slametto juga mengungkapkan bahwa salah satu ciri siswa yang berminat dalam belajar adalah adanya rasa suka dan senang terhadap sesuatu yang diminatinya. Ya, ada rasa suka dan rasa senang. Jadi ini berkaitan dengan akar penyebab tadi yang telah kita identifikasi, yaitu cara mengajar yang tidak menarik. Jadi ternyata kalau cara mengajar yang tidak menarik itu menyebabkan siswa itu memiliki minat belajar yang rendah. Gitu. Selain itu didukung juga di sini dikatakan dari Nur Hadi,